Oke, kita di sini ada Agile Software Development ya. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai Agile Method dan juga Agile Development Technique. Di mana yang Agile Method kemarin kita bahas mengenai prinsip-prinsip dasar atau Agile Manifesto gitu ya. Ada beberapa prinsip dasar dari Agile. Terus kemudian juga yang bagian kedua kita bahas Agile Development Technique. Ada satu model pengembangan perangkat lunak, Extreme Programming ya, itu yang secara teknis itu kita pelajari ya. Jadi apa saja praktek-praktek dari XP tersebut sehingga dia bisa disebut masuk dalam paradigma atau kategori Agile. Nah, di minggu ini kita akan membahas mengenai Agile Project Management dan juga scaling Agile Method. Di mana Agile Project Management ini kita akan membahas model pengembangan perangkat lunak yang sudah sangat populer saat ini, gitu ya. Tapi sebenarnya dia pendekatannya itu masih atau dekat dengan project management, gitu ya. Dan dia masuk dalam paradigma ataupun kategori agile, gitu ya, jenis agile, yaitu Scrum ya. Kita nanti akan bahas mengenai Scrum Project Management. Kemudian yang terakhir itu ada scaling agile method. Jadi bagaimana meningkatkan atau menaikkan skala agile. Di mana agile itu baiknya ada di model pengembangan perangkat lunak yang berskala kecil, tapi kalau misalkan kita mau pakai skala besar bagaimana dengan agile, menerapkan agile gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas yang seperti itu. Oke, kita skip untuk bagian yang kita sudah bahas kemarin ya. Kita langsung di bagian berapa banyaknya? 30 ya. Agile Project Management ya. Oke, latar belakangnya atau kenapa sih kita perlu belajar agile tapi disandingkan dengan project management gitu ya. Oke, latar belakangnya adalah yang pertama, secara prinsip software project manager dari suatu project perangkat lunak gitu ya. Ini dia tujuannya adalah mendeliver perangkat lunak secara on time dan juga dengan budget yang direncanakan. Ya, ada budgetnya direncanakan, kemudian delivery waktunya juga direncanakan. Ini nggak bisa lepas sebenarnya dari plan driven ya. Jadi model pengembangan perangkat lunak sebenarnya yang cocok untuk ketuntutan yang seperti itu, harus tepat seperti itu sebenarnya kan ya plan driven development ya, dan ini menjadi standar pendekatan yang standar gitu ya. Kalau orang project management itu umumnya ya pakai plan driven. Manajer menuliskan apa yang harus di-deliver, terus kemudian pada waktu yang tepat dan resource yang tepat itu harus sesuai gitu kan. Kalau kita bayangkan itu kan mirip-mirip project plan driven ya, plan driven development. Contohnya apa? Waterfall gitu kan ya. Seperti yang kita sudah bahas. Nah, padahal kita kemarin bahas agile, pendekatan agile. Pendekatan agile itu lebih apa ya, lebih taktis gitu ya, tidak terlalu plan oriented, terus kemudian kebutuhannya juga nggak, dokumentasinya juga nggak terlalu dibutuhkan. Nah itu kok seakan-akan nggak cocok gitu ya untuk diterapkan dengan manajemen gitu ya, maksudnya dengan project management. Nah itu apakah memang benar nggak cocok? Nah ternyata di sini ada pemecahannya gitu ya. Jadi tetap project manajemennya itu memanfaatkan atau terilhami dari incremental development seperti agile juga gitu ya. Dan praktek-prakteknya ini tetap menggunakan agile method ya. Jadi ada satu project management yang dia itu secara umumnya ya dia masih sih tergolong menjadi agile gitu ya. Yaitu adalah Scrum. Ya, Scrum ini sebenarnya adalah metode agile yang dia itu fokus memanajemen iterasi pengembangan perangkat lunaknya gitu ya. Jadi dia itu lebih tertata dalam memanajemen iterasinya, tidak setaktis yang
apa namanya yang XP misalkan. Ya, jadi dia ada aspek iteratif tapi yang di manajemennya di manajemen lebih bagus begitu ya. Ya, itu adalah idenya dari Scrum. Kemudian di dalam Scrum ini ada fase-fase. Yang pertama ini initial phase, fase awal gitu ya. Jadi di sini ditentukan tujuan dari pengembangan perangkat lunak itu nanti membuat perangkat lunak yang bagaimana gitu kan ya. Kemudian arsitekturnya bagaimana. Jadi ditentukan di awal-awal itu initial phase, fase awalnya dari Scrum. Terus kemudian fase selanjutnya ini penentuan sprint cycle. Ya. Jadi penentuan sprint cycle ini apa sprint cycle-nya itu ditentukan di increment yang mana gitu ya. Terus kemudian bagian yang ketiga itu setelah sprint cycle-nya sudah ditentukan, yang terakhir project closure ya. Jadi dia menutup project, menyelesaikan dokumentasi yang dibutuhkan dan juga user manual gitu ya. Terus kemudian juga mempelajari apa yang dapat dipelajari dari proyek tersebut atau ini gitu ya, evaluasi begitu ya. Nah, jadi ada 3 fase tersebut secara umum yang ada di dalam Scrum. Nah, kemudian di sini ada terminologi. Terminologi itu istilah-istilah yang ada di dalam Scrum gitu ya. Ada istilah development team. Ya, development team itu ya tim developernya. Dia biasanya tidak lebih dari 7 orang. Kemudian potentially shippable product increment, yaitu berarti ini adalah hasil yang produk yang dihasilkan dari setiap increment. Jadi dia potentially shippable ini artinya adalah dia sudah ada di kondisi yang akhir, sudah nggak perlu testing lagi. Artinya apa ya? Artinya sudah dites gitu ya. Dia sudah siap dipakai. Tapi dalam satu increment gitu ya. Dalam satu increment. Kemudian produk backlog. Produk backlog ini seperti to-do list gitu ya. Jadi apa yang perlu kita buat nih untuk menyelesaikan seluruh produk ini, itu produk backlog. Kemudian product owner ini bisa kalau terjemahannya kan ini ya, pemilik produk. Tapi dia secara umum bisa langsung customer yang terlibat dalam development, atau juga ini ya, product manager yang dia itu paham apa sih produk nanti yang mau dibuat. Itu adalah product owner. Ya. Kemudian ada Scrum. Scrum ini daily meeting. Ya, daily meeting. Jadi Scrum itu sebenarnya ya daily meetingnya itu gitu kan ya. Seperti itu. Terus kemudian ada Scrum Master. Scrum Master ini adalah yang dia bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab memanajemen tim yang ada di dalam tim yang di dalam Scrum tersebut gitu ya. Oke. Kemudian ada sprint. Sprint ini iterasi pengembangan ya, jadi development iteration. Jadi dalam satu sprint itu nanti harus muncul tadi potensially shippable product tadi gitu kan ya. Sprint ini biasanya 2 sampai 4 minggu. Kemudian ada velocity. Velocity ini ukuran secara estimasi berapa effort gitu ya yang dikeluarkan oleh suatu tim untuk mengerjakan satu backlog atau satu pembagian kerja tadi gitu ya. Itu namanya velocity. Ya, dan untuk memahami velocity ini penting untuk bagi Scrum Master gitu ya, supaya dia bisa membagi-bagi gitu ya, bisa membagi-bagi timnya dengan velocity yang adil gitu ya. Karena nggak semua backlog itu bisa dibagi secara kuantitas, karena kan skalanya bisa atau kesulitannya bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, velocity ini sebagai satuan yang lain selain kuantitas gitu ya. Misalkan kamu ngerjakan 2 fitur, kamu 3 fitur, itu kan belum pasti itu nggak adil gitu ya. Kalau velocity-nya yang 2 itu imbang dengan yang 3, itu berarti ya itu yang bagus gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada Scrum Sprint Cycle. Ya. Di sini review berawal dari review work to be done, ini initial phase tadi kan ya.
fase-fase awal, terus kemudian di sini ada dikeluarkan jadi produk backlog dipilih gitu ya, apa yang nanti dan direncanakan produk backlog-nya itu ditaruh di sprint yang mana gitu ya. Terus kemudian di sini masuk ke sprint backlog, terus kemudian di sini dijalankan sprint, hasilnya adalah potentially shippable software. Terus kemudian di sini ada review sprint dan bisa kembali ke awal lagi, gitu ya. Oke, kemudian ya ini karakteristik dari Scrum selanjutnya ya. Scrum ya, sprint dalam Scrum ini biasanya 2-4 minggu ya, masing-masing sprint itu 2-4 minggu. Starting point-nya ini adalah produk backlog ya, produk backlog. Kemudian dari produk backlog tadi semacam to-do list tadi, terus kemudian dipilih ya, dipilih mana sih yang mengerjakan si to-do list yang mana gitu kan ya, itu kemudian dipilih. Terus kemudian pada saat itu semuanya sudah deal, oke, masing-masing mengerjakan yang sudah didapat gitu ya, terus kemudian mereka organize themselves ya, jadi mengatur diri sendiri gitu ya, dan mengerjakan apa yang sudah direncanakan tersebut. Pada stage ini tim ini diisolasi, artinya diproteksi gitu ya, sudah customer nggak boleh lagi nambahkan fitur atau nambahkan request tambahan untuk sprint itu gitu ya kepada si tim developer ya. Kalau mau ada komunikasi itu harus ke Scrum Master ya. Jadi product owner-nya misalkan dari customer-nya itu kalau mau ngomong langsung ke developer-nya ya harus melalui Scrum Master. Tujuannya apa? Supaya tim developer-nya itu fokus mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Kemudian ya tujuan dari Scrum Master yang seperti itu gitu ya, yang channeling melalui Scrum Master itu ya supaya nggak ada external distraction bagi si developer. Di akhir sprint ya pekerjaan yang dilakukan ini direview dan dipresentasikan ke stakeholder gitu ya. Terus kemudian di planning sprint cycle yang selanjutnya. Oke. Terus kemudian di sini ada teamwork in Scrum. Ya, bagaimana sih pola kerjasama di dalam Scrum ya? Scrum Master ini fasilitator yang mengatur daily meeting, terus kemudian melacak backlog dan juga pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan backlog tersebut gitu ya. Kemudian mencatat decision, kemudian mengukur progres terhadap progres atas backlog yang dikerjakan gitu ya, mengkomunikasikan dengan customer dan juga manajemen. Itu adalah Scrum Master, tugasnya dari Scrum Master. Seluruh tim ini mengadakan setiap harinya ya, ini ada short daily meeting ya. Jadi ada stand up meeting gitu ya, meeting yang enggak terlalu lama, makanya disebut stand up ya. Supaya meeting itu berdiri semua, jadi supaya nggak lama-lama, supaya nggak kayak duduk gitu, saat meetingnya sambil berdiri gitu ya. Jadi waktunya itu ya singkat gitu ya. Di sana dia share information, terus kemudian mendeskripsikan tugasnya apa, menceritakan tugasnya apa gitu ya. Kalau ada problem ya disebutkan di sana. Dan sifatnya singkat saja, inti-intinya saja gitu ya disebutkan semuanya. Oke. Sehingga dengan adanya daily meeting tersebut, seluruh tim, seluruh orang dalam tim itu paham apa yang sedang terjadi, apa problem yang ditemukan oleh orang lain, terus kemudian apa kira-kira andil yang bisa dia sarankan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada keuntungan-keuntungan dari Scrum. Jadi keuntungannya, produk ini bisa dipecah-pecah menjadi produk atau bagian yang lebih kecil gitu ya, sehingga dia bisa di manage ya, bisa lebih bisa di manage. Kemudian unstable requirement ya, jadi requirement yang tidak stabil, yang kemungkinan sebentar-sebentar nanti berubah gitu ya. Karena apa? Karena
banyak terjadi, mungkin salah satunya ya terjadi konflik kepentingan antara satu stakeholder dan stakeholder yang lain gitu kan ya. Nah, jadi unstable requirement itu tidak menahan progres yang terjadi. Karena ya kalau yang unstable requirement itu ya mungkin bisa ditaruh aja di sprint yang terakhir gitu ya, kalau yang memang belum stabil requirement-nya gitu ya. Kemudian seluruh tim ini bisa punya atau bisa melihat gitu ya everything atau semua progres, semua permasalahan yang ada di seluruh tim. Ya. Terus kemudian kelebihannya juga tim communication ini juga akan semakin meningkat gitu ya. Kemudian customer ini bisa melihat delivery-nya gitu ya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan juga dia bisa memberikan feedback gitu ya. Kemudian trust antara customer dan juga developer ini akan semakin bagus. Ya karena ya banyak faktor ya. Ya karena produknya itu di-deliver dengan waktu yang singkat misalkan gitu ya. Terus feedbacknya customer itu bisa ditampung dan seterusnya. Perubahan-perubahan masih bisa tetap bisa diimplementasi. Nah, itu trust-nya customer itu bisa jadi lebih bagus begitu ya. Oke. Kemudian di dalam Scrum ini ada ini ya beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Scrum ini bisa Scrum Master ini harusnya ditempatkan satu lokasi gitu ya dengan development team ya supaya komunikasi lebih lancar. Kemudian product owner ini harusnya ini ya mengunjungi gitu ya developer, terus kemudian ya tetap bisa ini ya menjalin komunikasi yang bagus gitu ya. Kemudian real time communication ini juga harus dijaga pakai video dan juga pesan gitu ya. Kemudian continuous integration, kalau di satu bagian sudah selesai itu nanti bisa ditambahkan ke bagian yang besar gitu ya. Kemudian a common development environment for all teams, lingkungan pengembangannya sama semuanya, yang seakan-akan kita tim development itu menghadapi atau mempersiapkan hal yang sama gitu ya. Jadi semuanya bisa mempersiapkan hal yang sama. Kemudian video conferencing between the product owner and the development team. Ini juga harus ada komunikasi antara product owner dan juga development team. Ya. Kemudian, selanjutnya kita akan bahas topik yang kedua, topik yang keempat itu adalah scaling agile methods. Bagaimana sih model agile yang kita pahami kemarin itu seakan-akan hanya di tim yang kecil karena sifatnya yang taktis, yang penting deliver produknya sesuai waktu, sesuai resource dan juga sesuai kesepakatan yang di awal misalkan. Nah, bagaimana sih kalau mau kita scale up gitu ya, kita tingkatkan skala pengerjaan agile-nya gitu ya. Oke. Agile method ini sudah terbukti memang sebenarnya dia sukses untuk project yang kecil dan juga medium ya, small and medium project. Ya, memang sudah banyak gitu ya cerita sukses atau kisah sukses dengan penerapan agile-nya ini. Kemudian suksesnya itu bisa jadi karena improve communication, karena timnya kecil gitu ya. Timnya kecil, komunikasi lancar, maka dia bisa sukses. Nah, scaling up agile ini nanti ya kalau mau kita naikkan project-nya, skala project-nya itu kan bisa jadi yang harus kita hadapi, yang semula itu timnya kecil itu nanti bisa lebih besar. Project-nya itu singkat, short delivery gitu kan, bisa jadi lebih lama gitu ya, atau small delivery yang kita tahu kemarin ya, bisa jadi lebih lama. Timnya yang semula agile biasa itu di satu agile satu tim, itu bisa jadi multiple development team. Nah,
mungkin bisa jadi working different location yang pada dasarnya di agile ya itu ya umumnya ya location-nya ya satu. Nah itu bagaimana kalau nanti kita perlu ada scaling up agile gitu ya. Kalau perlu timnya lebih besar gitu ya. Nah kita nanti akan pelajari di bagian ini. Jadi scaling up itu menggunakan agile tapi untuk memanage software system yang lebih luas. Yang dia nggak bisa hanya dikembangkan dengan tim yang kecil, gitu ya. Nah, kalau walaupun Anda mau melakukan scaling agile, ya, tapi tetap harus diperhatikan fundamental-fundamental yang ada dalam agile. Ya, yang pertama ada flexible planning. Planningnya harus tetap fleksibel, harus tetap bisa menerima perubahan-perubahan, gitu ya. Kemudian frekuensi sistem rilis, ya tetap rilisnya tetap harus cepat, 2 minggu kan kalau kemarin kita tahu gitu kan ya. Jadi tetap harus rutin rilisnya, ya. Kemudian continuous integration, tetap harus kalau misalkan kita sudah selesai testing satu bagian tersebut ya langsung dimasukkan ke dalam bagian utama, gitu ya, di sistem utama. Kemudian test driven development juga harus tetap, dan juga tim communication jangan sampai terganggu begitu ya. Tetap harus paradigma tersebut juga harus diperhatikan walaupun agile-nya masih mau di scale up. Oke. Kemudian di sini ditunjukkan problem-problem di prakteknya gitu ya dengan menggunakan agile method ketika menggunakan agile method. Oke. Problemnya yang pertama, agile ini umumnya kan dia sifatnya informal ya. Jadi seperti yang kita tahu kemarin, agile itu dia tidak terlalu memperhatikan dokumentasi, tidak terlalu memperhatikan kontrak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan memang butuhnya itu ada kontrak definition, nah itu agile kesusahan di situ. Ya. Kalau agile kan mensyaratkan si si ownernya atau si customernya dia gabung atau join dengan development. Jadi kalau ada apa-apa ya ditanya langsung aja ke customernya. Nah kalau yang model-modelnya butuh legal atau butuh perjanjian, ini fitur apa nih di awal nih, nah itu juga kesusahan kalau pakai agile. Ya. Kemudian yang kedua, agile method ini lebih cocok untuk mengembangkan perangkat lunak yang baru gitu ya. Dan dia tidak disarankan sebenarnya untuk software maintenance gitu ya. Jadi padahal untuk perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kalau mengembangkan perangkat lunak itu ya pengembangan gitu ya. Kalau membuat perangkat lunak itu ya pengembangan dari suatu sistem yang dia sudah punya, sistem induknya gitu ya. Nah, itu kalau mau pakai agile itu ya nggak bagus. Bagusnya ya kalau mau mengembangkan sistem yang baru gitu ya, sistem yang cakupannya mungkin kecil gitu ya, dan itu sistem yang baru gitu ya. Oke, kemudian agile ini didesain atau membutuhkan collocated teams ya. Jadi tim yang lokasinya itu satu tempat misalkan. Lokasinya supaya komunikasinya lebih lancar ya. Sedangkan di pengembangan di development sekarang gitu kan itu bisa modelnya distributed team. Jadi timnya bisa meluas gitu ya. Jadi itu kendala problem-problem yang secara prakteknya muncul ketika menerapkan agile gitu ya. Kemudian lebih dalam ada problem-problem lagi ya seperti contractual issues. Ya, seperti yang saya atau kita pelajari yang kemarin atau yang tadi saya juga singgung, kalau agile itu kan nggak terlalu memperhatikan dokumentasi sehingga sistem-sistem yang dia di-develop berdasarkan kesepakatan antara developer dan juga klien gitu ya, kesepakatan misalkan ini spesifikasinya bagaimana sih yang mau dikembangkan, terus kemudian ditandatangan LOA gitu ya, atau MOU-nya gitu ya misalkan. Nah, itu nggak bisa dikembang atau tidak kesusahan gitu ya, kesusahan kalau nanti dikembangkan pakai
agile, ya. Kemudian, nah, oleh karena itu, kalau nanti kedua belah pihak tersebut, developer dan juga klien itu bisa saling memaklumi gitu ya, itu bisa jadi specification-nya itu tidak terlalu baku secara tertulis, tapi specification-nya ini bisa diintegrasikan dengan development-nya gitu ya, bisa diintegrasikan dengan development-nya. Oke. Terus kemudian isu yang terkait kontrak juga ini untuk model-model yang agile atau perangkat lunak yang agile ini bisa juga dipertimbangkan developernya itu digaji bukan berdasarkan fitur yang dibuat tapi berdasarkan waktu atau digaji bulanan gitu kan ya. Jadi ya nggak harus bulanan tapi per waktu gitu ya, satuannya waktu bukan fitur apa yang dibuat gitu ya. Karena agile itu kan prinsipnya 2 minggu harus di deliver, berarti 1 minggu, 1 bulan harus ada dua sprint gitu kan ya kasarannya. Nah maka bisa juga itu digaji pakai satuannya waktu gitu ya, seperti itu. Nah tapi di sini juga ada resikonya kalau mau menggaji misalkan pakai satuan waktu, ini risikonya adalah ya kita nggak bisa menggaransi apa yang mereka deliver walaupun sudah digaji per waktu, tapi ya nggak ada kepastian kalau fiturnya itu sesuai dengan yang ditentukan gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada topik juga mengenai agile method and software maintenance. Tadi sudah disebutkan model agile itu bagusnya untuk mengembangkan perangkat lunak yang baru ya dari awal gitu ya. Nah kalau yang maintenance bagaimana? Jadi secara umum agile gitu ya itu di organisasi-organisasi besar itu kan umumnya seperti tadi yang disebut ada aktivitas maintenance perangkat lunak ya. Ada aktivitas maintenance di situ dia nggak membuat aplikasi dari awal atau dari baru ya. Kalau mau mempertimbangkan agile untuk proyek yang seperti itu harus ada pertimbangannya ini ya. Apakah dengan menggunakan agile itu nanti proyeknya itu bisa di-maintain ya. Karena agile ini formal dokumentasinya tidak ada ya. Kalau iya ya maka oke, pakai agile enggak apa-apa gitu ya. Kemudian apakah ya model yang dipakai ini bisa menangkap atau mengimplementasi request atau perubahan dari customer ya. Ya, jadi agile ini memang ada isunya adalah isu mengenai maintenance karena dia ya lebih susah untuk di maintenance daripada yang plan driven. Gitu ya. Jadi problem-problem yang ada dalam topik maintenance dengan menggunakan model agile itu adalah lack of product documentation. Dokumentasinya nggak terlalu bagus. Sehingga nanti kalau ada orang atau developer yang lain yang mau mengembangkan produk tersebut itu bisa jadi kesusahan gitu ya. Karena nggak ada dokumentasi tertulis. Kemudian keeping customer involved. Untuk meminta customer itu selalu terlibat dalam development kan susah ya. Nah, itu juga bisa jadi isunya atau permasalahan dalam agile. Kemudian ya menjaga continuity dari development team itu juga satu problem tersendiri ya. Kemudian ya agile development ini sangat bergantung pada development timnya yang dia itu memang sudah biasa mengerjakan sesuai porsinya atau tugasnya masing-masing gitu ya. Jadi semakin timnya itu bekerja samanya semakin lama, semakin erat, nah itu juga pengerjaannya atau velocity-nya juga makin bagus. Kebalikannya ya, kebalikannya kalau timnya itu baru ya bisa jadi perlu waktu untuk
ini ya, perlu waktu untuk penyesuaian gitu ya. Ya, jadi implikasinya kalau untuk pengembangan lifetime system atau long lifetime system, sistem yang dikembangkan dalam waktu banyak, waktu lama gitu ya. Dan developernya itu bisa jadi berganti-ganti, ini bisa jadi problem yang ada di dalam agile ya, karena bisa jadi developer sebelumnya atau developer yang mengembangkan versi sebelumnya itu nggak pasti masih ada di perusahaan atau di tim tersebut. Ya. Jadi kita mau lihat dokumentasi yang mana kalau tim awalnya itu sudah tidak ada. Gitu ya. Itu adalah problem-problem yang ada dalam agile maintenance. Oke, kemudian selanjutnya agile dibandingkan dengan plan driven method atau metode yang plan driven. Oke. Untuk memilih mana yang mau Anda pakai, apakah yang agile atau yang plan driven, itu ya perlu ada beberapa pertimbangan. Contohnya, apakah di proyek Anda itu perlu untuk menulis spesifikasinya secara detail, menulis desainnya secara detail, gitu ya, sebelum ke implementasi. Kalau iya, maka Anda bisa pakai plan driven development. Kemudian kalau misalkan customer-nya itu mau atau kapanpun dia mau feedback, gitu ya, memberikan feedback atau memberikan saran, maka modelnya atau si developer itu tetap bisa menerima, gitu ya, sarannya tetap bisa nanti akan diimplementasikan. Nah itu kalau mau model seperti itu ya bisa pakai agile, gitu ya. Terus kemudian seberapa besar cakupan atau tim ini ya sistemnya. Kalau terlalu besar ya tidak cocok pakai agile. Ya, terus bisa nggak itu timnya itu dibuat tim kecil saja dalam satu lokasi misalkan. Ya, kalau timnya itu terlalu banyak, yaitu ya mungkin bisa pakai plan driven. Ya, nah ini agile principles ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ada prinsip-prinsip agile, ada customer involvement, keterlibatan konsumen, keterlibatan customer di proses development, kemudian embrace change, menerima bagaimanapun perubahan yang diinginkan, kemudian incremental delivery, delivery-nya itu dibuat increment 1, 2, 3 gitu ya. Terus kemudian ada maintain simplicity, tetap menjaga ini ya simplicity dari kodenya atau dari codingnya gitu ya atau dari projectnya. Kemudian people not process, jadi percaya ke people tapi tidak terlalu stick to the plan gitu ya, maksudnya tidak harus stick to the plan tapi percaya kepada timnya gitu ya, percaya kepada timnya masing-masing. Oke, kemudian di sini kita ditampilkan ada agile dan juga plan based faktor. Jadi kalau mau mempertimbangkan suatu sistem itu mau dikembangkan pakai agile atau plan base itu ada beberapa pertimbangannya gitu ya. Dari segi sistem itu ada tipe sistemnya, ada lifetime sistemnya, ada skalanya sistem, ada regulasi bagaimana. Kemudian dari tim yang pengembangnya gitu ya, ada dari sisi teknologi, ada dari sisi distribution, ada kompetensinya tim. Kemudian ada dari organisasi gitu ya. Kemudian ada dari sisi kontrak, ada dari sisi delivery atau culture. Kita akan lihat gitu ya bagaimana sih atau kondisi yang bagaimana sih kita perlu memilih agile ataupun plan based. Nah, nanti modelnya seperti ini ya. Sistem ini yang sebelah kiri ini berarti kan sistem ya. Berarti sistem issues ya. How large is the system being developed? Ya, sebesar apa gitu ya. Kalau yang agile itu efektifnya di yang kecil gitu ya. Kemudian tipe sistem yang bagaimana? Nah, tipe sistem yang butuh analisis mendalam sebelum implementasi itu ya cocoknya pakai plan driven. Ya. Kemudian lifetime dari sistem.
long lifetime system ini membutuhkan dokumentasi, memang dari awal butuh dokumentasi. Buat apa? Buat jaga-jaga kalau nanti timnya berganti, gitu ya. Timnya itu bukan tim yang develop di awal, gitu ya, sehingga sangat penting untuk membuat dokumentasi. Ya, kalau model seperti itu ya pakainya ya plan driven, gitu ya. Kemudian ya sistemnya itu apakah nanti sangat bisa dipengaruhi oleh aturan-aturan dari luar. Ya, nah kalau nanti ya kalau misalkan aturan-aturan dari luar ini ya dibutuhkan, ya itu sehingga kita perlu mengakomodirnya itu di detail documentation, gitu ya, perlu dokumentasi yang tertulis. Berarti yang agile itu ya tidak terlalu bagus. Oke, kemudian tentang people and team ya, ini aspek yang kedua gitu ya, tim ini ya, people and team. Aspek yang kedua, desainer dan programmernya ya. Kalau yang agile itu butuh yang higher skill level, gitu ya. Kemudian ya organisasi dari tim, ya organisasi dari timnya bagaimana, kemudian teknologinya bagaimana. Contoh misalkan kalau misalkan mau pakai agile itu ya sangat membutuhkan aplikasi IDE ya untuk visualisasi dari kode programnya. Ya karena dokumentasi dari perangkat lunaknya itu kan tidak tertulis, tidak baku. Jadi visualisasi dari programnya, misalkan kelas diagramnya bagaimana, itu ya pakai IDE aja di reverse engineering misalkan. Seperti itu. Kemudian isu-isu organisasi gitu ya. Jadi organisasi ini ya engineering yang tradisional itu umumnya adalah plan driven. Nah, kalau misalkan butuh detail system specification ya pakai plan driven gitu ya. Kemudian apa mungkin nggak customer itu dilibatkan sebagai feedback selalu secara terus menerus dari awal sampai akhir pengembangan. Kalau mungkin ya bisa dipertimbangkan pakai agile, tapi kalau nggak mungkin sama sekali ya berarti dipertimbangkan untuk yang plan driven. Jadi customer-nya di awal-awal gitu ya, customer di awal-awal saja. Terus kemudian mungkin nggak pendekatan agile yang kan informal ya, tidak ada spesifikasi, terus kemudian berfokus kepada produknya, itu ini nggak cocok nggak dengan kultur organisasi, gitu ya. Dia butuh modelnya yang butuh dokumentasi yang rigid gitu atau tidak, gitu kan ya. Itu juga jadi pertimbangan. Oke. Kemudian di sini ada agile method for large system. Ya, large system itu biasanya bisa jadi ya bisa jadi terbentuk dari sistem yang lain ya. Nah, di sini ada istilahnya brownfield system, jadi sistem yang dia itu bertumpuk gitu ya, sehingga menjadi sistem yang lebih besar dan lebih besar lagi ya. Dan jadi large system ini sangat dipengaruhi gitu ya dari aturan-aturan atau ya aturan-aturan dari luar sistem, gitu ya. Sehingga kalau mau mengembangkan model sistem yang seperti itu manajemen timnya akan sangat sangat susah ya. Berbeda dengan sistem-sistem kecil tadi yang bisa di manajemen pakai agile tadi ya dengan tim kecil. Oke. Jadi itu kita ditunjukkan kalau agile untuk large system development itu ya pertimbangannya akan sangat 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 banyak gitu ya untuk tetap menerapkan pakai agile gitu ya untuk large system. Nah, jadi faktor-faktor yang ada dalam large system itu ada brownfield development ya, diverse stakeholder, ada regulatory constraint dan seterusnya.
banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi sistem. Dan yang semula agile atau taktis gitu ya, itu karena terpengaruh dari banyak faktor itu bisa jadi ya tidak agile ya. Dari timnya semakin banyak dan seterusnya. Ya, di sini ada agility at scale model. Kalau yang core agile development itu di bagian paling awal gitu ya. Atau kalau kita pakai agile yang core-nya atau yang aslinya gitu ya. Itu seperti ini. Kalau mau ditingkatkan itu ya disiplin agile delivery. Jadi tidak sebebas yang core ya, lebih disiplin. Terus kemudian ada yang semakin besar itu prakteknya bisa semakin banyak gitu ya. Ada geographic distribution, regulatory compliance, domain complexity dan seterusnya ya. Jadi core agile yang intinya atau yang aslinya kalau dikembangkan semakin atas, semakin keluar itu ya semakin harus disiplin gitu ya dalam penerapannya gitu. Oke. Scaling up to large system. A completely incremental approach to requirement engineering is impossible. There cannot be a single product owner or customer representative. For large system development, it's impossible to focus only on the code of system. Ya, jadi untuk sistem-sistem yang besar itu nggak bisa kita secara saklek ya fokusnya ke kodenya saja, delivery saja itu tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi pasti ada butuh dokumentasi, pelaporan dan seterusnya. Kemudian harus juga ditentukan cross team communication. Jadi nggak hanya di satu tim saja, tim kecil saja, tapi cross team antar tim itu bagaimana nanti komunikasinya gitu ya. Kemudian continuous integration ini secara prakteknya tidak mungkin ya. Tetapi kita bisa tetap atur rilisnya dengan penjadwalan gitu ya. Dengan penjadwalan. Oke, kemudian nah ini alternatif atau teknik ya. Teknisnya bagaimana sih kalau kita mau menerapkan agile ya dalam hal ini project management Scrum gitu ya. Tapi kalau timnya banyak gitu ya. Kalau yang kita pelajari tadi kan yang Scrum tapi timnya satu atau tim dia sendiri gitu kan ya. Nah, kalau timnya banyak itu bagaimana? Ini ada teknik namanya role replication gitu ya. Each team has a product owner for their work component and Scrum Master. Jadi di role-nya itu direplikasi untuk masing-masing tim. Nanti yang berkoordinasi ya role yang direplikasi tadi gitu ya. Kemudian ada produk arsitek. Ini ada satu role tambahan namanya produk arsitek. Kemudian ada release alignment. Ada semacam time schedule-nya gitu ya untuk semua tim. Ya disepakati untuk semua tim itu rilisnya bagaimana gitu. Kemudian Scrum of Scrum. Ya, di sini ada Scrum di dalam Scrum gitu ya. Sehingga nanti ya representatifnya yang berdiskusi gitu ya. Nah, ini teknik untuk menerapkan Scrum tapi di ini ya di timnya yang besar gitu ya. Oke. Nah, di sini ada agile method across organization. Ini cakupannya sudah malah nggak hanya di satu development, tapi bagaimana kalau agile ini sudah diterapkan dalam manajemen organisasi gitu ya. Ada faktor yang mungkin project manajernya itu yang nggak biasa agile itu ada penolakan gitu ya. Kemudian organisasi besar itu biasanya punya prosedur yang sudah lama mereka buat ya, birokrasinya masih birokrasi lama begitu ya. Itu bisa jadi incompatible dengan agile. Oke, kemudian agile method ini butuh skill level yang tinggi, developernya itu skill levelnya tinggi, tapi kalau di organisasi itu belum tentu ada. Ya. Oke, kemudian ya juga
tentang kebiasaan ya, kebiasaan dari perusahaan atau dari organisasi tersebut. Kalau sudah lama pakai yang konvensional, plan driven maksudnya, kalau mau langsung ke agile ya butuh waktu gitu ya. Oke. Nah, ini ya key point atau rangkuman dari apa yang sudah dipelajari di bagian kedua ini dan juga yang pertama kemarin ya mengenai agile ya. Agile method ini adalah sebenarnya incremental development method yang fokus ke rapid software development. Ya, software development yang cepat gitu ya, frequent release of the software. Rilisnya lebih rutin gitu ya. Reducing process overhead, mengurangi biaya resource gitu ya atau biaya proses. Dengan apa? Dengan meminimalkan dokumentasi ya dan juga menghasilkan high quality code yang lebih simple, lebih high quality. Ya. Prakteknya ada user story, ada frequent release, ada continuous software improvement, ada test first development, ada juga customer participation. Ya. Oke, kemudian Scrum ini agile method tapi dia digunakan untuk project management gitu ya. Dia intinya adalah dengan sprint ya, dengan manajemen sprint gitu ya. Banyak practical development method, model-model pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya campuran antara plan based dan juga agile development. Jadi tidak ini ya, tidak kalau misalkan agile ya agile saja, nggak boleh campur-campur, nggak seperti itu gitu ya. Scaling agile method for large system is difficult. Ada kesulitan untuk melakukan scale up ya model-model agile untuk sistem yang lebih besar. Ya. Oke. Ya, ini merupakan akhir ya dari penjelasan materi yang ketiga mengenai agile. Selanjutnya kita akan lanjutkan sesi tanya jawab.